Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen treasury, pada pertemuan ketiga kita kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko pada aktivitas treasury. Bagaimana melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang kemungkinan ada pada aktivitas treasury pada industri perbankan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas 4 submaterinya. Yang pertama adalah risiko dan manajemen risiko. Pembahasan ini adalah pembahasan secara umum ya. Apa yang dimaksud dengan risiko, kemudian bagaimana pengelolaan risiko itu sendiri. Kemudian yang kedua, pentingnya manajemen risiko pada aktivitas treasury. Kenapa kita memerlukan manajemen risiko? Kenapa industri perbankan itu memerlukan manajemen risiko pada aktivitas treasury yang telah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah penempatan dana pada treasury. Jadi dana-dana yang berlebih pada industri perbankan itu ditempatkan di mana saja sih sebenarnya pada aktivitas treasury pada perbankan. Kemudian yang keempat, risiko dari treasury. Jadi apa saja risiko-risiko yang ada pada aktivitas treasury ini sendiri. Langsung saja kita ke materi yang pertama atau submateri yang pertama. Kita berbicara tentang risiko secara umum. Jadi risiko itu adalah ketidakpastian dalam suatu aktivitas. Bukan hanya di treasury saja ya, tapi di berbagai aktivitas yang ada. Pasti ada risiko atau pasti ada ketidakpastian. Nah, risiko ini kalau kita berbicara risiko, kebanyakan orang di masyarakat itu pasti ketika mendengar kata risiko, maka di situ akan ada hal-hal negatif yang muncul dalam benak mereka. Sementara sebenarnya risiko itu pun ada yang positif. Jadi risiko di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama positif risk, kemudian negatif risk. Yang kedua negatif risk. Nah, kalau kita berbicara pada industri perbankan, risiko negatif pada suatu industri perbankan pastinya yang pertama, yang paling besar ya, yang paling fatal dalam industri perbankan adalah kasus default atau gagal bayar. Bahkan itu untuk individualnya sendiri. Tapi kalau misalkan kita berbicara dari sudut satu bank saja, maka risiko dari industri perbankan yang paling besar itu adalah perbankan tersebut bangkrut atau gulung tikar. Sementara kalau kita berbicara pada sisi positif risk atau risiko positifnya, dalam suatu industri perbankan, ketika kita berbicara risiko positif, maka kita akan berbicara tentang keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari industri perbankan itu seperti apa? Di situ adalah risiko positif yang dapat diberikan kepada industri perbankan. Contohnya ketika kita memberikan pinjaman atau ketika suatu industri perbankan memberikan pinjaman ataupun pembiayaan kepada seseorang, maka di situ ada dua risiko. Yang pertama risiko negatif. Risiko negatifnya itu berupa default yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu gagal bayar. Sementara yang kedua risiko positif. Risiko positifnya itu adalah keuntungan. Nah, risiko positif inilah sebenarnya yang diharapkan oleh industri perbankan dan negatif risk, sementara negatif risk itu tidak diharapkan karena dapat mengakibatkan kerugian atau menyebabkan kerugian pada industri perbankan tersebut. Ini kalau kita berbicara tentang industri perbankan. Kalau kita berbicara tentang general sebenarnya ada banyak sekali ya. Namun memang mayoritas masyarakat kita ketika berbicara tentang risiko, tadi sudah saya jelaskan di awal, pasti akan mengacu kepada risiko-risiko negatif, risiko-risiko yang tidak diinginkan ketimbang positif risk, risiko-risiko yang diinginkan oleh seseorang. Kemudian ini kita akan berbicara tentang risiko negatif ya. Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang risiko negatif. Nah, di sini bagaimana cara kita melakukan manajemen terhadap risiko tersebut? Yang pertama, yang perlu dilakukan oleh suatu industri perbankan adalah melakukan identifikasi terhadap risiko tersebut. Melakukan identifikasi terhadap kemungkinan risiko yang terjadi pada satu aktivitas. Nah, kalau risiko-risiko di perbankan itu biasanya kalau kita berbicara tentang operasional perbankan secara umum, ketika dia melakukan fungsi utamanya yaitu melakukan intermediasi dari pihak yang kelebihan dana atau pihak nasabah deposan kepada pihak yang kekurangan dana atau nasabah kredit atau nasabah pembiayaan, maka risiko yang kemungkinan ada di situ adalah risiko default atau gagal bayar.
Eh, Nah, disitulah perlunya manajemen dari perbankan untuk melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang ada untuk selanjutnya akan diminimalisir dengan cara-cara yang sudah dikaji oleh pihak internal bank atau pihak manajemen bank. Kemudian setelah kita mengetahui risiko tersebut, kita melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini adalah melakukan penilaian dan pembobotan terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Jadi kira-kira risiko ini signifikan nggak pengaruhnya terhadap industri perbankan? Kalau signifikan, bagaimana caranya untuk melakukan manajemennya? Bagaimana cara kita melakukan kontrol terhadap risikonya? Kemudian bagaimana cara kita mengantisipasinya? Nah, di situ diperlukan penilaian risiko. Jadi ada risiko yang berat, ada risiko yang sedang, ada yang risiko yang ringan. Jadi di situ perlu dilihat oleh industri perbankan ini apakah risiko ini termasuk dalam salah satu dari 3 klasifikasi risiko tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mengontrol risiko. Mengontrol risiko ini adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap risiko yang ada. Jadi, risiko-risiko yang sudah diidentifikasi, kemudian sudah dilakukan penilaian atau asesmen terhadap risiko tersebut, itu harus dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tidak terlalu berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap industri perbankan. Kemudian selanjutnya mereview risiko. Mereview risiko di sini adalah melakukan peninjauan kembali atau peninjauan ulang terhadap risiko yang telah diawasi. Jadi setelah risiko tersebut diawasi kemudian dikendalikan oleh pihak manajemen risiko yang ada di internal perbankan, maka akan dilihat kembali, ditinjau kembali nih. Kira-kira risiko ini bagaimana cara mengelolanya untuk kedepannya? Bagaimana cara yang lebih baik ketika sudah melakukan manajemen terhadap risiko yang ada tersebut. Kira-kira bisa nggak diperbaiki cara pengelolaannya. Nah, disitulah fungsi dari review terhadap risiko tersebut. Kita akan pihak industri perbankan akan dapat menemukan solusi-solusi atau cara-cara yang lebih baik dalam melakukan penanganan terhadap risiko-risiko yang sudah diidentifikasi tersebut. Kemudian di sini pentingnya manajemen risiko pada aktivitas treasury. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya ya, tugas utama dari manajemen treasury itu adalah memastikan ketersediaan dana di bank atau melakukan memastikan likuiditas dari perbankan. Apakah uang yang ada di bank tersebut mencukupi ketika ada seorang nasabah ingin melakukan penarikan uang tunai dan lain sebagainya. Nah, di sini fungsi yang pertama atau tugas yang utama dari manajemen treasury adalah memastikan likuiditas dari suatu perbankan. Kemudian yang kedua, menempatkan dana di luar perbankan. Nah, menempatkan dana di luar perbankan ini dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang lebih selain dari operasional perbankan sebagai lembaga keuangan atau lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Kemudian penempatan dana di luar bank ini juga memiliki risiko, ternyata memiliki risiko loh. Risiko-risiko inilah yang perlu dikelola agar bank dapat menjaga likuiditas dan keuntungan yang akan diperoleh. Jadi selain dengan pengelolaan terhadap risiko ini dapat menjaga likuiditas, maka dengan adanya penempatan dana ini diharapkan ada keuntungan yang diperoleh sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga ya. Selanjutnya adalah penempatan dana pada treasury, penyebaran dana kepada beberapa instrumen investasi. Kalau misalkan kita berbicara di pasar modal, kita akan membahas tentang diversifikasi terhadap saham pada perusahaan A, kemudian saham perusahaan B, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berbicara tentang aktivitas treasury yang ada di industri perbankan, diversifikasi atau penyebaran dana yang ada pada industri perbankan ini pada aktivitas treasury dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penempatan dana pada pasar valuta asing. Pasar valuta asing ini secara umum di beberapa mata uang asing ya, diantaranya US dollar, kemudian euro, Japan yen, dan lain sebagainya. Jadi kenapa perlu melakukan diversifikasi pada instrumen penempatan dana bank?
karena dikhawatirkan ketika bank melakukan penempatan dana hanya pada satu instrumen saja, misalkan pada US dollar saja, ketika US dollar tergoncang, otomatis bank akan mengalami kerugian yang belum terrealisasi. Sementara ketika melakukan diversifikasi atau penyebaran terhadap dana yang dimiliki industri perbankan, ketika US dollar ini terguncang, masih ada mata uang asing yang lebih stabil ketimbang mata uang US dollar. Kemudian yang kedua adalah pasar uang atau money market. Money market ini instrumennya adalah sertifikat Bank Indonesia, kemudian surat berharga pasar uang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di pasar modal ini saya yakin adik-adik mahasiswa sudah paham juga. Instrumen-instrumen yang ada di pasar modal adalah saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Selanjutnya adalah risiko treasury. Risiko pada aktivitas treasury yang penempatan dana dari 3 market yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu foreign exchange market, pasar valuta asing, kemudian money market, dan capital market. Itu pastinya di masing-masing market itu ada risiko. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang money market, itu ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini dikarenakan ketika kita akan melakukan penempatan dana pada sertifikat Bank Indonesia ataupun surat berharga pasar uang, pasti Bank Indonesia akan melakukan penetapan terhadap suku bunga acuan yang diberikan kepada masing-masing bank tersebut. Jadi misalkan suatu bank melakukan penempatan dana di bank A misalkan ya, melakukan penempatan dana di bank B. Nah, di bank B ini ternyata diimplementasikan suku bunga sebesar 2% dengan jangka waktu hanya 1 hari misalkan, overnight, hanya 1 hari saja. Jadi ketika bank A ini melakukan penempatan dana di bank B dengan tingkat suku bunga sebesar 2%, maka akan ada risiko positif yang diperoleh bank A karena dia memperoleh keuntungan sebesar 2% dari dari bank B. Kemudian yang kedua adalah instrumen pasar mata uang asing ya, instrumen pasar mata uang asing atau foreign exchange market. Nah, di sini ada risiko nilai tukar mata uang, ada exchange rate risk. Karena kalau misalkan kita lihat di pasar itu kan memang yang namanya kurs rupiah, kurs jual baik kurs dolar, kemudian kurs euro itu pasti berubah setiap harinya. Ketika kita misalkan hari ini 1 US dollar itu Rp15.000 atau Rp14.000, besok kemungkinan naik, kemungkinan juga turun jadi 13.500 ataupun justru naik menjadi 15.000. Artinya rupiah menjadi melemah. Nah, di situ ada risiko dari nilai tukar mata uang asing tersebut. Kemudian yang ketiga adalah risiko pasar. Nah, market risk ini biasanya ada di capital market. Karena hampir sama sebenarnya dengan risiko nilai tukar mata uang asing tadi, yang namanya saham ataupun reksadana itu pasti nilainya berubah-ubah setiap hari karena ada perdagangan di situ, ada aktivitas perdagangan saham. Ketika saham itu lagi diminati oleh pasar, lagi banyak yang membeli saham tersebut di pasar, maka otomatis harganya akan naik. Namun ketika ternyata banyak yang tidak diminati, otomatis di situ akan ada penjualan saham secara besar-besaran oleh investor di pasar modal. Otomatis di situ harga saham tersebut akan mengalami penurunan. Nah, disitulah ada risiko pasar pada capital market tersebut. Hal ini juga berlaku di reksadana ya. Hampir sama. Hanya saja mungkin perbedaannya kalau reksadana itu ada manajer investasinya yang melakukan pengelolaan terhadap baik itu instrumen saham, kemudian instrumen money market atau lain sebagainya. Sementara kalau saham itu murni ketika kita terjun ke pasar saham, maka kita menjadi manajer investasi untuk diri kita sendiri. Sementara kalau reksadana itu kan ada manajer investasi yang dipercaya oleh perusahaan reksadananya. Tapi mungkin cukup sekian untuk pertemuan ketiga kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Semoga dipahami materi yang sudah saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.